Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembagian suku banyak, baik itu dengan menggunakan metode pembagian bersusun atau menggunakan metode Horner. Nah, sebelum kita masuk ke pembagian suku banyak, pertama kita mengenal konsep pembagian terlebih dahulu. Misalkan kita diminta untuk menentukan hasil pembagian dari 243 dibagi 5. Nah, biasanya kita menggunakan metode pembagian bersusun. Jadi, yang dibagi kita letakkan di dalam pembagian, lalu pembaginya kita letakkan di luar pembagian. Jadi, misalkan kita ingin bagi ya, 243 dibagi 5. Jadi, pertama kita ambil 24 dibagi 5, itu hasilnya 4, lalu 4 dikali 5 sama dengan 20. Lalu kita kurangkan. 24 dikurang 20 itu sama dengan 4, lalu kita turunkan 3, lalu kita bagi kembali, 43 dibagi 5 itu sama dengan 8, 8 dikali 5 itu sama dengan 40, lalu kita kurangkan, hasilnya sama dengan 3. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa 243 dibagi 5 itu sama dengan 48, 3/5. Nah, sekarang kita ingin menguraikan satu persatu istilah dari proses pembagian ini. Pertama, ada yang dikenal dengan bilangan yang dibagi. Jadi yang dibagi itu jelas 243. Kemudian pembaginya itu adalah 5. Kemudian istilah yang ketiga ada yang dikenal dengan hasil bagi. Jadi hasil baginya itu yang ini, 48. Kemudian yang di bawah, karena kita sudah tidak bisa melakukan pembagian lagi, jadi kita kenal 3 itu dengan istilah sisa pembagian. Jadi kita tuliskan sisanya sama dengan 3. Jadi sekali lagi, karena 243 dibagi 5 hasilnya sama dengan 48 3/5. Jadi yang pertama yang dibagi itu adalah 243. Pembaginya sama dengan 5. Hasil baginya sama dengan 48. Kemudian sisanya sama dengan 3. Nah, metode ini yaitu metode pembagian bersusun yang akan kita gunakan juga untuk pembagian pada suku banyak. Misalkan kita ingin membahas soal yang pertama. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak 4x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat tambah 3x tambah 2 jika dibagi oleh x kurang 2. Jadi sama seperti sebelumnya, yang dibagi kita letakkan di dalam pembagian, kemudian pembaginya yaitu X kurang 2 kita letakkan di luar pembagian seperti ini. Nah, kata kunci pada pembagian suku banyak yaitu yang dibagi adalah hanya pangkat tertingginya saja. Jadi yang dibagi hanya pangkat tertingginya. Jadi yang kita bagi yang pertama kali yaitu 4x pangkat 3 dibagi dengan X. 4x pangkat 3 dibagi dengan X itu hasilnya adalah 4x kuadrat. Nah, setelah itu 4x kuadrat kita kali kembali dengan X kurang 2. Jadi 4x kuadrat dikali dengan X itu sama dengan 4x pangkat 3. Lalu 4x kuadrat dikali negatif 2 itu sama dengan negatif 8x kuadrat. Lalu kita kurangkan. Nah, dari sini 4x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 3 itu habis. Kemudian negatif 7x kuadrat dikurang negatif 8x kuadrat. Jadi negatif 7 dikurang negatif 8 itu sama dengan negatif 7 tambah 8 ya, hasilnya 1. Jadi kita tuliskan hasilnya X pangkat 2. Lalu kita turunkan sisanya yaitu 3X tambah 2. Nah, dari sini kita peroleh X kuadrat tambah 3X tambah 2. Lalu kita bagi kembali pangkat tertingginya yaitu X pangkat 2 dibagi dengan X. Nah, X pangkat 2 dibagi dengan X hasilnya adalah X. Lalu X ini kita kali kembali dengan X kurang 2. Nah, X kali X itu sama dengan X kuadrat. X dikali negatif 2 itu hasilnya negatif 2X. Lalu kita kurangkan. X kuadrat dikurang X kuadrat itu habis. 3X dikurang negatif 2X itu sama dengan 5X. Lalu kita turunkan 2-nya ya. Oke, lalu kita lanjutkan. Kita bagi kembali 5X tambah 2 dibagi dengan X kurang 2. Jadi yang kita bagi juga tetap pangkat tertingginya yaitu 5X dibagi dengan X. 5X dibagi dengan X hasilnya adalah 5. Lalu 5-nya kita kali kembali dengan X kurang 2 hasilnya adalah 5 kali X itu sama dengan 5X. Lalu 5 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 10. Lalu kita kurangkan 5X kurang 5X itu habis.
2 dikurang negatif 10 itu sama dengan 2 tambah 10, hasilnya adalah 12. Nah, dari sini kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa hasil bagi dari pembagian ini yaitu yang ini ya, yang bagian atas, yaitu 4x kuadrat tambah x tambah 5, kemudian sisa pembagiannya yaitu yang di bagian bawah ini yaitu sama dengan 12. Nah, kenapa 12 sudah tidak bisa kita bagi lagi dengan x kurang 2? Karena 12 ini derajatnya sudah lebih rendah dari x kurang 2. Bisa kita lihat ya, jadi 12 ini adalah konstanta, sedangkan x ini adalah suku banyak berderajat 1. Jadi sudah tidak bisa lagi kita bagi, sehingga berhenti di angka 12 ini. Jadi ini sudah kita katakan sebagai sisa karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Oke, jadi ini metode yang pertama yaitu metode pembagian bersusun. Nah, bagaimana dengan metode yang kedua yaitu metode Horner atau cara sintetik? Nah, jadi sama seperti pembahasan pada video sebelumnya, pada pembahasan menentukan nilai suku banyak. Jadi caranya adalah kita buat garis seperti ini, lalu kita tuliskan masing-masing koefisien dari suku banyak tersebut, yaitu 4, negatif 7, 3, dan 2. Kemudian X pembuat nolnya dari X kurang 2, jadi kita tuliskan X kurang 2 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh X sama dengan 2. Jadi kita gunakan X sama dengan 2. Nah, caranya sama dari segi prosedur. Untuk turun kita jumlah, kiri kita kalikan. Jadi kita mulai dari angka 0 ya. 4 ditambah 0 itu sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Negatif 7 tambah 8, 1. 1 dikali 2, 2. 3 ditambah 2, 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu yang terakhir 2 ditambah 10 sama dengan 12. Nah, dari sini kita bisa menentukan hasil baginya. Jadi hasil bagi yang dilihat yaitu bagian baris paling bawah. Ini ya, 4, 1, 5. Jadi ini yang kita pakai sebagai hasil bagi. Nah, karena yang dibagi adalah suku banyak berderajat 3, maka hasil baginya adalah 1 derajat di bawah yang dibagi tersebut. Karena dibagi oleh berderajat 1. Jadi hasilnya pasti pangkat 3 dikurang pangkat 1 ya. Jadi hasil baginya pasti berderajat 2. Sehingga kita mulai di sini yaitu 4x kuadrat ditambah x tambah 1x ya. Jadi kita tuliskan x saja tambah x, lalu yang terakhir ditambah 5. Adapun sisa pembagiannya yaitu ada di bagian belakang yaitu yang ini 12. Jadi kita tuliskan sisa pembagiannya sama dengan 12. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat dikurang 2 jika dibagi oleh x tambah 1. Nah, yang dibagi kita letakkan di bagian dalam pembagian, kemudian pembaginya kita letakkan di luar pembagian. Jadi sama seperti sebelumnya, yang kita bagi adalah pangkat tertingginya, yaitu 2x pangkat 3 dibagi dengan x. Nah, 2x pangkat 3 dibagi dengan x hasilnya adalah 2x kuadrat. Lalu 2x kuadrat kita kali kembali dengan x tambah 1. 2x kuadrat dikali x itu sama dengan 2x pangkat 3. Lalu 2x kuadrat kali 1 sama dengan 2x kuadrat. Lalu kita kurangkan. 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat itu sama dengan 0. 5x kuadrat dikurang 2x kuadrat itu sama dengan 3x kuadrat. Lalu kita turunkan negatif 3. Kemudian kita bagi kembali. Pangkat tertingginya yaitu 3x kuadrat dibagi dengan x. Nah, 3x kuadrat dibagi dengan x itu hasilnya adalah 3x. Lalu 3x kita kali kembali. 3x dikali x itu sama dengan 3x kuadrat. 3x dikali 1 itu hasilnya 3x. Lalu kita kurangkan 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat 0. Kemudian negatif 3 dikurang 3x itu hasilnya adalah negatif 3x dikurang 3. Lalu kita bagi lagi. Negatif 3x dibagi dengan x. Nah, negatif 3x dibagi dengan x itu hasilnya adalah negatif 3. Lalu kita kali kembali ya. Negatif 3 kali x, negatif 3x. Negatif 3 kali 1 sama dengan negatif 3. Lalu kita kurangkan hasilnya 0. Nah, sama seperti sebelumnya. Hasil baginya kita dapat dari sini yaitu 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 3. Kemudian sisa pembagiannya kita ambil di bagian paling bawah. Yaitu
0. Nah, dari sini kita dapat sisa pembagiannya sama dengan 0. Nah, karena sisa pembagiannya sama dengan 0, jadi ini kita sebut sebagai habis dibagi. Jadi kita katakan suku banyak 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurang 3 habis dibagi oleh x tambah 1. Nah, kenapa habis dibagi? Karena sisanya sama dengan 0. Oke, kita ke cara yang kedua, yaitu metode Horner atau sintetik. Sama seperti sebelumnya, caranya kita buat garis seperti ini, lalu kita tuliskan koefisiennya satu per satu dari x pangkat 3. Nah, koefisien x pangkat 3 adalah 2, koefisien x kuadrat adalah 5, koefisien x-nya adalah 0, karena di sini tidak ada x ya, tidak ada koefisien x. Jadi kita tulis koefisiennya sama dengan 0, lalu konstantanya negatif 3. Nah, karena yang pembaginya adalah x tambah 1, jadi kita cari x pembuat nolnya. X tambah 1 sama dengan 0, jadi x sama dengan negatif 1. Jadi kita gunakan x-nya sama dengan negatif 1. Sama seperti cara sebelumnya, turun kita jumlah, lalu ke kiri kita kalikan. Jadi turun kita jumlah, kiri kita kalikan. Oke, kita mulai dari 0 seperti biasa ya. 2 ditambah 0 itu sama dengan 2. Lalu 2 dikali negatif 1 itu sama dengan negatif 2. 5 tambah negatif 2 itu sama dengan 3. 3 dikali negatif 1 itu sama dengan negatif 3. 0 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 3. Lalu negatif 3 kali min 1 itu sama dengan 3. Lalu yang terakhir negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, hasil baginya yaitu yang di bagian bawah. Nah, karena yang dibagi adalah pangkat 3, berarti hasilnya adalah pangkat 2 ya. Jadi kita tuliskan hasil baginya adalah 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 3. Kemudian sisanya, yaitu yang paling terakhir, yaitu sama dengan 0. Oke, demikian pembahasan untuk materi pembagian suku banyak pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Dan jangan lupa untuk subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.